Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluna salam Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang dalam Islam kalau salam pertama belum bergairah, semangat, ulang lagi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Sadaqallahul azim. Firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27 dan 28. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebahagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah, kita masih diberi oleh Allah nafas untuk hidup. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan untuk kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayat yang kita bacakan tadi sengaja kita pilih karena hari Jumat depan kita akan berada pada hari raya, namanya hari raya haji atau hari raya kurban. Jadi hari raya haji atau hari raya kurban, kenapa disebut hari raya haji? Karena memang hari itu adalah hari besar untuk ibadah haji dan hari itu adalah ibadah besar yaitu kurban. Bagi umat Islam yang punya kemampuan dia haji, bagi yang belum mampu dia berkurban. Nah, Bapak dan Ibu jemaah Maghrib rahimakumullah. Tadi Allah mengatakan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Ini perintah Allah kepada Nabi Ibrahim awalnya. Niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ada juga pakai kendaraan unta. Bahkan di sini disebutkan unta yang kurus. Ya, kalau sekarang dengan pesawat, dengan kapal laut, berjalan ada. Orang-orang yang dekat dengan Saudi Arabia, Mekah, Madinah itu berjalan dari.
Kemudian Allah jelaskan di ayat ke-28-nya apa tujuan haji itu. Adalah agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah. Apa dan Ibu? Ma huwal hajj? Apa itu haji? Ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan apa definisi haji, Bu? Haji secara bahasa artinya adalah berziarah. Kemana kita berziarah? Itu ke Mekah, ke tempat-tempat yang diatur oleh agama. Atau haji itu artinya adalah menyengaja. Secara istilah haji itu artinya pergi ke Mekah, mengunjungi tempat-tempat tertentu dan melakukan amal-amal yang tertentu pula. Jadi haji itu harus ke Mekah ya biar. Tidak bisa selain Mekah itu haji gitu. Kalau ada orang karena lama menunggu 25 tahun, bagaimana kalau haji itu secara virtual saja? Ada juga tuh Pak yang punya ide nyeleneh begitu. Karena haji itu sempit tempatnya, maka ditukar aja tempat yang lain. Itu profesor pula yang ngomong seperti itu. Karena semakin sudah tinggi ilmunya, maka menjadi pesong jadinya. Haji tidak ke Mekah. Jadi itu harga mati bagi kita. Haji itu ke Baitullah. Al-Hajju Baitullah. Ayat lain Allah mengatakan, ayat dibaca oleh Imam tadi itu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah lah yang mewajibkan untuk haji itu bagi orang apa? Yang mampu. Ayat yang lain Allah menyebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Nah, itu ayat tentang haji. Itu apa kita bahas Ustaz? Kita kan naik haji dong. Bukan begitu Pak. Ada orang tidak tertarik kalau membahas tentang haji ini, tentang kurban, karena dia tidak haji, karena dia tidak kurban, nah, itu belum perlu. Apakah begitu Pak? Tidak. Bapak Ibu, haji perjalanan yang sangat jauh, bermil-mil orang pergi haji itu, ya Bu? Ya lah Bu. Terang ada. Haji beribu kilometer. Berapa? Pergi 9.000 kilometer, pulang 9.000 kilometer. Bapak Ibu yang sudah pernah haji, naik pesawat 9 jam. Maka haji adalah perjalanan awal, bukan perjalanan akhir dari kehidupan kita. Memang haji adalah rukun Islam yang kelima. Tetapi orang berhaji itulah awal perjalanan hidupnya kembali. Kita lihat Bapak, kita bahas coba dari rangkaian ibadah-ibadah, tempat-tempat yang wajib seseorang itu melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, pakaian, di sisi pakaian Bapak. Ihram, pakaian ihram. Pakaian ihram terdiri dua jenis, dua helai.
putih, tidak berjahit. Apa artinya ini Bapak dan Ibu? Filosofinya lagi. Secara fikih itu dia tidak sah kalau seorang bapak pakai pakaian berjahit haji. Secara filosofi atau kalau secara ilmu tasawufnya, orang yang pakai pakaian haji dengan pakaian umrah itu adalah dia sebenarnya diingatkan oleh Allah bahwa nanti kita pulang ke rahmatullah dikuburkan dengan pakaian yang putih juga. Itulah kain kafan. Bahkan harganya kain kafan lebih murah daripada pakaian haji dan umrah. Jadi itu sebenarnya yang diingatkan oleh Allah dengan orang berhaji. Kamu pergi haji bukan karena bermegah-megahan, tapi ingat, ini pakaian nanti yang akan dipakai ketika akan dikuburkan. Maka tanggallah Pak Bu, ya, pakai pakaian kebesaran. Kalau kita di masjid di Indonesia ini pakaian kita macam-macam. Ada batik, ada jas, ada gamis. Ibu-ibu juga begitu kan? Boleh. Tapi kalau orang haji dan umrah, maka pakaiannya itu harus seperti itu. Artinya topeng-topeng kehidupan itu yang harus ditanggalkan dalam kehidupan orang yang haji dan juga kita. Saat itu kan untuk orang haji, bukan hanya untuk orang haji. Biarlah ada orang yang tidak haji sekalipun, tetapi hakikat dari berpakaian haji itu ada dalam dirinya. Kesadaran bahwa kita sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, maka kita nanti pakai pakaian putih, kain kafan. Ada orang berkali-kali pergi ke sana, yang haji fisiknya tetapi hatinya tidak haji. Tapi ada orang yang tidak pernah haji tetapi apa namanya? Hatinya berziarah. Karena bapak dan ibu bapak, buat apa ribuan mil, ribuan kilometer orang pergi haji, pergi umrah, tapi dia tidak berziarah ke hatinya, Pak. Padahal hati itu tidak sampai sejengkal itu. Ada orang hari ini Pak tidak pernah berziarah ke hatinya. Ada, hati dibawa terus, tetapi dia tidak pernah berziarah ke dalam hatinya. Apa maksudnya? Dia tidak merasakan apa sebenarnya hatinya ini sekarang. Ternyata dalam hati itu setelah diziarahi ada sifat sombong, ada sifat kikir, ada sifat pelit, cinta kepada dunia yang berlebihan. Jadi orang yang haji jauh-jauh pergi berziarah ke sana, jangan sampai dia tidak berziarah ke hatinya. Kita yang belum haji umrah, jangan sedih. Maka apa namanya? Ziarahi hati kita ini. Nah, Bapak Ibu, itu dari segi pakaian ya Pak. Karena pakaian ini Pak Bu bisa membuat kita berubah hati kita, Pak. Pakaian ini, dan bisa membuat orang kita pandang rendah. Maka itulah sebabnya pada ibadah haji, orang haji itu tanggalkan semuanya. Kok presiden mananya, presiden salah di negaranya. Kok gubernur mananya, gubernur salah di negaranya.
Kok bupati wali kota salah di tempatnya, tapi mulai berangkat dari tempatnya itu tanggalkan semua ya jabatan-jabatan itu. Itu sebabnya Pak, orang haji umrah itu yang dibacanya Pak Bu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dalam lafaz talbiyah. Saya orang-orang hafal di Muncuang. Apa arti labbaik Allah? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Karena tadi Allah manggil wa azzin bin nas. Nah itu yang kita baca, labbaik Allahumma labbaik. Labbaika, aku datang, la syarika lak, kalak. Tidak mempersekutukanmu. Innal hamda, sesungguhnya pujian, wa ni'mata, dan nikmat itu. Innal hamda wa ni'mata la syarika lak. Dalam tuh Pak. Makanya Pak Bu, orang yang pulang haji itu tidak penting oleh-oleh yang dibawanya. Tapi apa? Orang yang pulang haji itu sudah masukkah ke dalam hati dan pikirannya apa pesan-pesan selama dia melaksanakan ibadah haji? Nah, Bapak Ibu, itu dari segi pakaian dan perjalanan Bapak. Berikutnya Pak Bu, apa kegiatan orang haji dan umrah? Karena orang haji itu langsung umrah Pak. Di antara orang yang haji itu ada nama tawaf. Ada tawaf kudum, ada tawaf ifadah. Nah, tawaf saja lebih. Tawaf secara bahasa, secara fikihnya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kan begitu Bu ya? Di mana startnya? Ada di lampu hijau. 7 kali. Berputar ke kiri berputarnya. Mengelilingi Ka'bah. Apa maknanya Pak? Ada orang mengelilingi Ka'bah itu mungkin sudah ratusan kali. Kalau orang haji itu kan 30 hari di Mekah, 10 hari ya di Madinah. Tiap hari dia mengelilingi Ka'bah Pak. Bisa di bawah, bisa di atas, sama saja. Apa pesan di dalam tawaf itu Pak? Tawaf itu artinya adalah kita mengelilingi Ka'bah. Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Tapi jangan salah, adakah Allah di dalam Ka'bah itu? Nah, kalau itu diyakini bahwa Allah di dalam Ka'bah, itu sudah rusak imannya. Rumah, karena Allah itu apa? Allah itu tidak butuh tempat. Kalau kita bicara tentang tauhid, Allah tidak butuh tempat, tidak butuh posisi di atas, di bawah, di belakang, di depan. Itu bukan untuk Allah, karena bila kaifin katanya. Tapi Ka'bah itu adalah lambang. Kesanalah kita Bapak dan Ibu menuju. Maka kita kiblat kita ke arah Ka'bah. Arah Ka'bah. Bapak dan Ibu, apa sebenarnya filosofinya, hikmah daripada tawaf itu? Hikmahnya adalah menjadikan Allah itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Jangan
yang menjadi pusat titik tumpuan hidup kita itu dunia. Ada orang pangkat mulai jago sampai lalu pikirannya kapangke seterusnya. Ada orang pusat pikirannya ke harta, jago sampai lalu harta. Ada orang pusat pikirannya ke wanita, itu namanya 3 ta kata Mbak. Wanita, tahta, harta. Maka orang yang haji dan umrah dia bertawaf, itu sebenarnya menghilangkan di dalam dirinya itu, jangan sampai hatinya ini bermuara, berpusat kepada 3 ta tadi. Tapi jadikanlah Allah itu sebagai pusat segala sesuatu. Cinta kepada Allah pusatnya. Harta kepada Allah. Apa artinya? Harta dari Allah, minallah ilallah. Datang dari Allah dan dibalikkan kembali kepada Allah. Tapi dalam kehidupan dunia ini justru kita itu, kita sholat juga. Orang sholat juga menghadap ke Ka'bah. Tapi apa? Badannya yang menghadap Ka'bah, tetapi hatinya itu menghadap ke dunia. Itulah sebenarnya Pak Bu, hakikat daripada tawaf. Orang tawaf itu tidak usah baca banyak betul Pak. Kalau Bapak nanti pergi umrah atau haji, itu kan ada dikasih itu buku, Bu. Tebal bukunya Bu, tabah bukunya. Tidak kita baca beda tuh. Tapi apa? Sebenarnya diam pun kita dalam tawaf itu tidak membaca. Lidah kita tidak membaca, tapi hati kita yang membaca. Paling kurang ulama mengajarkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah yang digapai akan dicari oleh orang-orang yang haji itu Pak. Sehingga mereka mau menunggu 25 tahun. Ya, ada yang mengumpulkan uang 2.000 sehari. Tapi apa? Tapi jangan lupa dia apa makna pakaian yang dipakai, kemudian dia tawaf itu untuk apa? Dan sampai pulang nanti yang dapat hanya topi haji, tapi tidak berubah. Balik ke dunia, yang menjadi titik tumpu hidupnya kembali pangkat, jabatan, harta, dunia. Bukan dunia itu tidak boleh. Dunia itu tidak harus dibenci. Tapi apa? Maka orang yang haji, orang yang tawaf, dunia itu di luar di tangan. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hati. Nama Pak, Ibu-ibu, itu hakikat dari orang yang tawaf. Sekarang orang haji dan umrah, mereka bisa tahu. Gimana dengan kita Ustaz? Kita tidak haji dan umrah, tidak tawaf. Maka tawaf dalam pengertian apa itu? Kita punya hati, tidak sampai sejengkal. Bagaimana hati kita ini jangan sampai menjadikan dunia itu menjadi pusat daripada pikiran kehidupan kita. Kita bisa saja kita tawaf setiap waktu. Belum lagi ada Allah kesempatan haji, umrah, nggak masalah. Tapi apa? Esensi kata orang. Hakikat daripada orang bertawaf itu yang kita amalkan lebih dulu Pak. Itu yang kita tanamkan ke dalam hati kita, bahwa dunia ini sementara. Jadikan Allah itu menjadi tujuan kita. Jadikan Allah itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Itu di dalam hikmah tawaf. Kemudian ada lagi Pak, orang nanti
pada tanggal 9 Zulhijjah itu disebut dengan wukuf di Arafah. Semua jemaah haji wajib hadir di situ. Yang sakit hadir ke situ, walaupun hanya di dalam kendaraan. Orang yang tidak hadir dalam wukuf Arafah maka hajinya tidak sah. Karena itu puncak daripada ibadah haji kan begitu. Itu secara fikihnya Pak. Secara filosofinya, apa sebenarnya yang dituju pada wukuf itu? Wukuf artinya waqafa yaqifu, wukufan, wukuf. Berhenti, diam sejenak. Berapa lamanya? Tuh mulai dari pagi sampai nanti tenggelam matahari. Di mana mereka berada di padang Arafah yang tidak ada bangunan sama sekali. Tandus gersam. Duduk di sana. Apa kerjanya mereka di sana jemaah haji? Tidak lain dan tidak bukan adalah bertalbiyah, berzikir, berdoa. Kita yang tidak haji tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, kita puasa Arafah. Apa yang kita lakukan hari Kamis besok? Membaca zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa jumlahnya? Sebanyak-banyaknya. Orang yang haji wukuf di Arafah, duduk berpanas-panas, pakaiannya putih, tidak ada yang pemandangan yang indah, hanya melihat ke langit, melihat sesama manusia pakai pakaian putih. Luar biasa Pak. Saya memang belum pernah haji Pak. Dan kalau tidak tepat, mohon maaf, Pak Ibu-Ibu, kalau tidak pas saya menjelaskannya. Tapi kita baca-baca. Itulah yang terjadi. 3 juta manusia berkumpul di sana. Apa maknanya Pak Bu? Apa yang dituju oleh wukuf di Arafah itu? Wukuf di Arafah itu tujuannya adalah manusia harus mengenal dirinya kembali. Arafah artinya adalah mengenal. Kalau sejarahnya yang disitulah dulu pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa di padang Arafah setelah puluhan tahun berpisah. Baru tentang kasih sayang tertumpah ketika itu. Sama-sama di surga dulu, kemudian diturunkan oleh Allah, berpisah. Nabi Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Begitu ceritanya. Tapi hakikat orang wukuf di Arafah itu pertama mengenal dirinya. Karena orang-orang filosof mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhan. Jadi mengenal Allah itu Pak Bu, kalau orang yang haji di sanalah dia merasakan. Kalau belum haji apa? Kenal diri. Kenapa kok mengenal diri ini bisa mengenal Allah? Nah, di sini Pak. Sebatang tubuh kita ini yang tidak ada arti harganya ini, tetapi apa namanya? Ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan keajaiban-keajaiban Pak, diri kita ini. Mulai dari mata, telinga, kaki, tangan, kulit, sampai ke dalam organ kita, hati, jantung, limpa. Semuanya adalah ayatullah, ayat-ayat Allah. Itu makanya Pak, orang di wukuf Arafah itu, pada Arafah itu diam saja gitu.
diam. Mana ada Pak kegiatan di dunia ini seperti itu? Tidak ada agama seperti itu. Diam saja. 12 jam lamanya diam saja, duduk. Apa yang ditujukan? 52 juta kita keluarkan uang untuk diam di sana. Apa yang ditujukan? Itulah untuk mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Jadi kalau orang benar wukufnya di Arafah itu pulang dari haji itu ya, berubah. Tidak sombong, tidak kikir, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah itu awal daripada beragama. Awalul din ma'rifatullah. Awal dari beragama itu mengenal Allah. Mengenal Allah itu fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itu makanya orang yang wukuf di Arafah itu dari mana dia, sedang di mana dia, dan akan kemana dia. Itu saja Pak Bu, pertanyaan 3 pertanyaan itu kita ulang-ulang, kita jawab insya Allah. Selamat hidup kita di dunia dan akhirat. Dari mana kita? Dari Allah. Sedang di mana kita? Ini di dunia. Ngapain kita di dunia ini? Tidak bersenang-senang, tapi apa? Beribadah, mengabdi kepada Allah. Jangan melampiaskan hawa nafsu. Kemana sesudah ini? Ini kemana sesudah ini? Sesudah ini kita ilallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Mengenal Allah itu hari ini Pak Bu, itu yang kurang itu. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal diri sendiri. Mengenal diri, siapa kita? Abdullah, hamba Allah. Kalau udah kenal manusia ini bahwa dia adalah hamba Allah, maka dia akan patuh kepada Allah. Kenapa orang banyak tak patuh kepada Allah? Karena dia tidak kenal dirinya. Disitulah di wukuf di Arafah itulah ma'rifatullah itu. Mengenal Allah, mengenal diri sendiri. Merenung sadar. Muhasabah orang di padang Arafah itu Pak Ibu. Karena dosa-dosa itu. Sehingga kata orang yang balik haji itu tanpa terasa air mata itu keluar. Muhasabah, introspeksi gitu. Tapi Pak Bu, bagaimana dengan orang yang tidak haji? Apakah dia tidak mengenal Allah? Justru kita di daerah ini, di Padang Panjang, setiap hari kita mengenal Allah, merenung. Itulah gunanya Pak Bunda, kita disuruh oleh Allah 5 kali dalam sehari semalam sholat. Habis sholat kita berzikir Pak, kalau berzikir habis sholat itu yang sunnah itu Pak, yang sunnah. Tidak baca lihat kate loh Pak. Pada orang berzikir jelek kate. Itu makanya di dalam salah satu ajaran orang tasawuf itu kan, itu ada mereka namanya bertarikat. Saya belum pernah mengamalkan apa. Bertarikat di dalam masjid, kemudian babilik-biliak pakai kelambu putih. Ustaz Abdul Somad, orang sekelas itu, sepopuler dah, dia seperti itu Pak. Ditanya, Buya, Ustaz, kenapa kok sampai begitu? Pada berzikir di dalam kelambu ukuran 1x1, ya kan? Jangan Buya, lu si kodak. Pakai kain putih, kenapa? Apa jawaban bersama?
Kalau putih ini tidak ada pengana yang lain. Supaya apa? Supaya fokus mencaliak ke bawah. Begitu berzikir tu, melihat ke bawah, tidak mencelongak kata dia. Ya subhanallah, subhanallah saja kata. Yang sunnahnya Pak, lihat ke bawah, menekur ke bawah. Supaya apa? Supaya zikir lidah dengan zikir hati itu sesuai. Lihat ke bawah, apa artinya? Suatu saat kamu, kata Allah, akan ke tanah ini. Kalau zikir menghadap ke bawah, mana gua, itu khusyuknya tinggi Pak, tawadhunya tinggi. Nah, Bapak Ibu, jadi itu yang kita lakukan itu. Habis sholat kita berzikir, duduk sebentar, atau kita iktikaf namanya. Ini iktikaf namanya, iktikaf. Nah, orang haji itu dilakukan Pak, haji. Mereka wukuf di Arafah. Nah itu kan panjang ceritanya itu Pak. Tidak mungkin ya pada kesempatan ini kita bahas semua. Jadi intinya bahwa Arafah itu adalah mengenal diri. Kemudian apa lagi? Ada namanya sa'i. Sa'i. Apa tuh sa'i Pak? Nah, sa'i itu secara bahasa artinya apa? Berusaha. Ibadah sa'i itu dikerjakan dulu oleh Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Nah, Bapak haji dan umrah terbayang itu kan? Ya, mulai dari Bukit Safa kita mendaki. Nabi Ibrahim dulu ketika dia akan meninggalkan putranya Ismail, lalu Nabi Ibrahim menghadap ke Ka'bah berdoa. Doa Nabi Ibrahim itu, jadikanlah ya Allah rumah ini ya yang disukai, condong hati orang datang ke sini. Dan doa Nabi Ibrahim itu ya dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi Ibrahim, aku letakkan anakku dan istriku di suatu tempat di wadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku letakkan putraku Ismail dan istriku di suatu lembah, karena itu lembah yang tidak ada di sana, yaitu buah-buahan, tidak ada manusia. Berdoa Nabi Ibrahim di Bukit Safa. Sa'i itu adalah amalan orang haji dan amalan orang umrah. Dia adalah sejarah yang dilakukan oleh Siti Hajar, berjuang mencari air untuk putranya tercinta. Tujuh kali berjuang. Tetapi apa terjadi Bapak? Tidak terbayang oleh pikiran Siti Hajar bahwa air itu justru di dekat kaki anaknya. Itulah cara Allah Pak Bu membuat bahwa yang rezeki itu misterius. Tugas kita apa? Nah itu sa'yu, berusaha, bekerja, hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sa'i. Baru yang ketujuhnya rupanya kaki Nabi Ismail disuruh oleh Allah untuk dipukulkan. Keluarlah air di sana. Itulah disebut dengan air Zam-Zam. Akhirnya apa maknanya sa'i itu Pak? Apakah sa'i untuk orang yang haji saja? Sa'i artinya berusaha. Mulai dari Safa sudah Marwah. Apa artinya Safa? Safa artinya adalah bersih. Ini kalau orang Arab namanya ma'us saf, air putih bersih. Kalau ini namanya ma'us sayya namanya. Ya, teh. Kalau yang hitam namanya qahwah namanya. Qahwah. Orang awam namanya minum kawa namanya. Kawa. Itu Arab tuh. Minum kawa. Ada kawa daun dia. Ya.
Apa artinya, Pak? Bahwa sa'i itu dimulai dari Safa, diakhiri dengan Marwah. Safa artinya bersih. Artinya apa? Apapun usaha yang kita lakukan dalam hidup ini, mulailah dari yang bersih, dari Safa. Nah, sampai pulang dari haji, pulang umrah, melakukan ibadah sa'i, tetapi kembali ke Indonesia, usahanya entah apa-apa. Itu tidak memahami makna sa'i Safa. Korupsi jalan terus, manipulasi jalan terus, sogok menyogok terus, itu tidak berbuah ibadah sa'i. Jadi Pak Bu, kita walaupun tidak haji Pak, tidak umrah, tapi apa? Prinsip daripada sa'i itu yang harus kita amalkan Pak. Bekerjalah, berusahalah kita mulai dari yang bersih. Apa maksud bersih itu? Niatnya bersih, caranya bersih. Kalau sudah mulai dari neko-neko, mulai dari sogok menyogok, mulai dari korupsi, mulai dari tipu-tipu, nah itu tidak Safa namanya. Nah, Safa itu apa? Itu mulai dari kebersihan. Ada kadang-kadang orang Pak Bunda pulang dari rantau, pulang ke kampung. Kemudian apa? Kemudian ingin berusaha di kampung. Nah, apa yang usaha di kampung? Nah, buka lahan pertanian. Kadang-kadang mulai-mulai saja sudah salah Pak. Pulang ke kampung, kemudian bertani. Apa yang lakukannya? Tidak tentu dia, tidak tahu dia mana yang harta keluarganya, mana yang sawah, mana yang ladang keluarganya, sama saja bagi dia. Sehingga apa? Baru dia memulai usahanya di kampung itu sudah terjadi masalah. Apa? Kata orang, orang pandai-pandai so merambah para itu, tahu uang tak? Itu para sial. Itu kadang-kadang banyak terjadi Pak. Makanya kalau seseorang berusaha pulang dari rantau kampung, yang pertama harus pelajari dulu. Kalau itu lahan yang akan digarapnya, dipelajari. Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini punya siapa? Ini Pak, mulai dari awal itu harus Safa, bersih. Kan sekarang banyak terbongkar Pak. Orang berusaha, berbisnis, berjuang dalam hidup, tetapi tidak memikirkan ya Pak. Nah, maka terbongkarlah Pak, banyak rupanya produk-produk yang tidak halal, yang dibisniskan oleh orang. Tidak terawasi itu oleh badan itu pemantau produk halal itu. Bahkan yang kagetnya kita Pak, ada di mana itu di Solo Pak Haji. Di Solo sudah 50 tahun Pak, Bu, orang makan daging ayam tetapi apa? Digoreng dengan minyaknya babi. Nauzubillah. Baru ngaku. Makanya di dalam Islam, apapun bisnis yang akan kita lakukan, karena kita mencari rezeki itu, mulailah dari Safa dulu. Caranya itu, kadang-kadang orang main antam saja, sehingga terjadi perselisihan, terjadi percecokan. Agama kita mengajarkan seperti itu. Apa akibatnya? Kalau sebuah usaha dimulai dari yang baik, yang bersih, maka nanti ujungnya Marwah. Jadi kita berusaha mulai dari Safa, harapannya nanti Marwah. Apa itu Marwah? Nah, Marwah itu artinya adalah kebahagiaan. Marwah itu artinya adalah ada semacam ketenangan. Biarlah sedikit mungkin hasilnya, tetapi karena dimulai dari yang
Safa maka berakhir kepada Marwah. Tapi kalau dimulai dari yang tidak Safa maka berakhir dengan nanti tidak Marwah. Itu sebabnya Pak Bunda dulu di zaman Umar bin Khattab, waktu Umar menjadi khalifah di Madinah ya, setiap ada orang yang berbisnis di kota Madinah itu Pak Bu, itu oleh Umar bin Khattab diuji dulu, dites dulu pengetahuan agamanya. Karena ada sekarang Pak, sekarang orang takana dinyo menggali, bekerja, berusaha, ada modal, kemudian lakukan. Tapi oleh Umar tidak Pak, dites pengetahuan agamanya. Itu penting belajar agama. Menjadi pedagang perlu agama, perlu sekali agama. Kalau tidak apa nanti dia tipu-tipu, dia curang. Maka kata Nabi apa? Man ghasyana falaysa minna. Kalau pedagang pengicu 1 kilo dikurangi 1 on, maka kata Nabi apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan masuk umatku. Nah, jadi Pak, itu hikmah daripada orang sa'i itu. Orang haji ya, itu yang lakukan. Kita belum haji, belum umrah, belum dikasih oleh kesempatan, maka apa? Prinsipnya itu, pesannya itu yang ada. Mulailah segala sesuatu itu dari Safa dan berakhir pada Marwah. Nah, mungkin masih banyak tempat-tempat lain, kegiatan-kegiatan lain dalam haji itu yang belum bisa kita bahas. Tetapi itu mungkin yang baru bisa kita sampaikan. Itulah Bapak Ibu ya hakikat daripada haji tadi sebenarnya. Nah, baru nanti korban. Kalau korban apa? Nah, korban itu adalah sebenarnya yang disembelih itu bukan kambing, bukan sapi, bukan onta, tetapi hakikat daripada orang berkorban apa? Adalah menyembelih egonya di dalam dirinya, menyembelih hawa nafsu itu. Adapun darah itu tidak sampai kepada Allah, daging tidak sampai kepada Allah. Tetapi kata Allah yang sampai adalah taqwa. La yanalullahu ya luhumuha wala dima'uha walakin yanalullah taqwa minkum. Itulah Pak. Jadi apapun yang kita lakukan, hendaknya kita mulailah dari Safa diakhiri dengan Marwah. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karis ya Bu, karis ya. Niatnya. Oh iya. Allah